Saya mahasiswa PPG UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Batch 3 dengan NIM 42500144847. Hari ini Rabu 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktek uji kinerja di SDN Pela Mampang 01 Jakarta Selatan, kelas 6 dengan materi Allah Maha Segalanya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, mudah-mudahan kalian hari ini dalam kondisi yang baik, sehat, dan semangat juga bahagia. Ada yang bersedih hari ini? Hah? Ada ya? Ada yang sedang marah? Tidak. Oke, berarti siap belajar ya. Oke, anak soleh. Siap. Anak pintar. Saya. Nah, sekarang kita pelajaran agama. Sudah siapkan semua ya keperluannya? Alat tulisnya, bukunya? Ya. Sebelum belajar, mari kita berdoa dulu ketua kelas. Ini. Dan aku
penutup. Jadi kita harus menutupi kesalahan orang lain. Iya, betul sekali. Al-Ghafar itu maha menutupi. Jadi kita itu sudah seharusnya menutupi kesalahan orang lain. Ada lagi? Ya? Al-Afu artinya maafkan, jadi kita harus saling memaafkan. Oke, yang afu itu artinya maha memaafkan. Jadi kita harus saling memaafkan. Betul sekali. Nah, kemudian yang terakhir, mengapa penting bagi kita untuk mempelajari Asmaul Husna? Saya Bu, Iya, kenapa sih, Di? agar kita bisa lebih mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, agar kita bisa lebih mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiknya. Oke, anak-anak, tujuan pembelajaran hari ini, setelah mengikuti pembelajaran ini, diharapkan kamu dapat yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan arti dan makna Asmaul Husna Al-Ghafar, Al-Afu, Al-Wahid, As-Somad dengan benar. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua yaitu peserta didik mampu membuat karya berupa menulis Asmaul Husna Al-Ghafar, Al-Afu, Al-Wahid, dan As-Somad dengan seni kaligrafi. Jadi diharapkan nanti kamu bisa membuat kaligrafi Asmaul Husna ini. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu melafalkan Asmaul Husna Al-Ghafar, Al-Afu, Al-Wahid, As-Somad dengan baik dan benar. Kamu mampu melafalkan, membunyikan dengan baik dan benar. Tujuan yang berikutnya yaitu peserta didik mampu terbiasa menumbuhkan sikap mandiri dan bertanggung jawab dengan benar. Nah, ini nanti di akhir ini kamu harus bisa ini semua. Paham ya? Tujuan pembelajaran kita hari ini. Sahabat Sholih, apabila Allah menampakkan dosa pada hambanya, niscaya manusia selaku hamba Allah tidak akan berani mengangkat wajah walaupun hanya di hadapan seekor semut karena kesalahan dan dosa yang kita miliki. Jika setiap kesalahan yang dilakukan manusia dilemparkan di muka bumi, pasti akan tertutup oleh dosa manusia. Oleh karena itu, dengan ampunan Allah, maka semuanya seperti nama indah. Allah Maha Pemaaf yang meliputi semua makhluknya. Kalau tidak karena maafnya, niscaya bumi akan terbenam menenggelamkan penghuninya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang Allah Maha Segalanya. Doa sebelum belajar. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengenal Asmaul Husna ada 99. Hari ini kita akan mempelajari 4, yakni Al-Ghafar, Al-Afu, Al-Wahid, As-Somad. Makna Al-Ghafar dan Al-Afu. Yang pertama, Allah mempunyai Asmaul Husna Al-Ghafar. Al-Ghafar berasal dari kata ghafaro yang artinya menutup. Dalam bahasa Arab, kata dasar ghafaro dapat membentuk menjadi kata yang sangat beragam, seperti istighfar atau permohonan ampunan, maghfirah atau ampunan, ghufran ampunan, ghafir yang mengampuni, ataupun ghafur pengampun. Nah, secara makna, Allah yang menutup dosa-dosa hambanya. Menurut Imam Al-Ghazali, Allah menutup dosa-dosa manusia dengan keindahan dan menyembunyikan semua keburukan yang dilakukan oleh manusia. Meneladani Al-Ghafar dengan cara membiasakan untuk belajar menutup aib orang lain. Apabila kalian mengetahui kesalahan, keburukan,
atau dosa yang dilakukan orang lain sekecil apapun, baik langsung atau dari orang lain, tidak boleh membukanya atau menceritakannya kembali kepada orang lain agar tidak menyebar dan diketahui orang banyak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang menutupi aib seorang muslim, Allah menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Asmaul Husna yang kedua, Al-Afu. Al-Afu berasal dari kata afu, artinya menghapuskan, menghilangkan atau melenyapkan. Dengan sifat al-afunya, Allah menghapuskan semua dosa makhluknya. Cara meneladani al-afu yakni memaafkan kesalahan orang lain yang berbuat salah kepada kalian, baik sengaja maupun tidak disengaja. Menghapuskan dan melenyapkan semua kesalahan orang dari hati agar tidak diungkit kembali selamanya. Tidak memelihara rasa dendam dalam hati. Allah berfirman, jika kamu menyatakan sesuatu kebaikan atau menyembunyikan atau memaafkan sesuatu kesalahan orang lain, maka sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Kuasa. Quran Surat An-Nisa ayat 149. Cara meneladani al-afu: apabila kalian menerima informasi atau berita tidak baik, hendaknya menelusuri sumber beritanya untuk mendapatkan penjelasan atau tabayun yang sebenarnya, sehingga terhindar dari perbuatan. Anak-anak, setelah tadi menyaksikan video pembelajaran yang ada di slide, nah sekarang kita akan bermain. Bermain apa? Bermain menjawab pertanyaan. Ibu minta perwakilan tiap kelompok satu, anak satu. Mau ya? Oke, sekarang dari kelompok satu dulu, silakan maju. Kelompok satu maju. Ya. Oke. Sebentar. Ya, silakan di-spin. Kelompok satu. Ya, bentar ya. Spin. Nah, Al-Wahid artinya apa? Maha Tunggal. Yeay, betul sekali Maha Tunggal. Oke, siap. Berikutnya adalah kelompok 2. Silakan maju kelompok 2. Ya, Velo, spin dulu Velo. Olip. Bentar, Olip. Oke, pencet spin ya. Iya. Dapat apa ya? Cara meneladani as-somad yaitu yang mana? Bermohon hanya kepada Allah, betul? Oke, betul, tepuk tangan. Terima kasih. Kemudian kelompok 3, mana kelompok 3 perwakilannya? Ya, maju.
paparannya tersebut. Nah, kemudian nih, nanti di PowerPoint kamu tertulis nama kelompok dan anggotanya siapa aja. Nah, isinya diantaranya yaitu penjelasan tentang Asmaul Husna, itu ada artinya dan penjelasan singkatnya. Kedua, penjelasan singkat dari masing-masing Asmaul Husna. Nah, yang ketiga, keteladanannya. Kamu juga tuh siap ya? Kemarin sudah ibu suruh bawa handphone ya? Ya, silakan keluarkan HP-nya. Ya, karena kita akan belajar teknologi. Nah, ibu minta dari kamu itu berkelompok membuat tugas ini. Satu HP saja yang dipakai, nanti yang berkelompok yang ada PowerPoint-nya. Ya, silakan dikerjakan. Sekarang ibu kasih waktu 15 menit ya, cukup ya? Oke, silakan dikerjakan berkelompok diskusi ya. Coba kamu pikirnya gimana? Ketik, ya itu. Bentar dulu. Oh, ketiknya gimana? Ketik namanya ya. Ya gitu. Terus siapa aja namanya tuh ditulis. Ceritanya udah. Ya, kamu lihat bukunya di itu, bukunya. Pengertian Asmaul Husna mana? Tadi. Ya. Sini nanti ditulis, mana yang mana? Nah ya, terusin. Sip. Yang kelompok 3 mana? Bukan? Oh itu, sini, di Aisyah. Aisyah yuk, sini, yang lain. Ya. Pakai yang mana? Pakainya yang mana? Ya, dibuka. Buka yuk ya. Yang ini dulu nih. Ya, dikit. Oke. Ya. Oke, sip. Kelompok 4. Nama siapa? Aisyah. Aisyah coba dari sini, yang lain. Ya, bukunya ya. Al-Afu, Al-Wahid. Artinya ada. Ada keteladanannya ada. Penjelasannya. Ya, oke, sip. Kelompok 5. Nama siapa kelompok 5? Sini. Mana? Pengertiannya ada. Artian, nanti keteladanan. Keteladanan ada. Oke. Penjelasan singkatnya ada? Ya, oke, sip. Ya. Silakan dilanjut diselesaikan, nanti kita presentasi di depan. Tunjuk satu orang yang berbicara nanti ya. Oke, siap? Oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan penjelasan tentang Asmaul Husna. Anggota kelompok 3 Muhammad Bilal, Muhammad Lufian, Saya Rizal, Ahmad Yasir, Kaisa. Penjelasan singkat Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang indah dan baik. Asma berarti nama-nama dan Husna berarti yang paling indah atau baik. Jumlah Asmaul Husna ada 99 nama dan setiap nama menggambarkan sifat-sifat Allah yang agung seperti Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Kuasa dan lain-lain. Dengan mengenal Asmaul Husna kita bisa lebih memahami kebesaran dan kasih
Kelompok Pak, maju. Ya, silakan siapa yang mau presentasi? Sabrina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan Asmaul Husna. Anggota kelompok Sabrina, Hanifah, Bilal, Albi, Baik, Yusuf. Penjelasan Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah 99 nama-nama indah dan terbaik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengandung sifat-sifat kesempurnaan, keagungan, dan kebesarannya. Nama-nama ini dijelaskan dalam Al-Quran dan berfungsi sebagai sarana bagi umat muslim untuk mengenal, menyembah, dan memohon kepada Allah. Secara umum, umat muslim meyakini jumlahnya ada 99 nama didasarkan pada hadis Nabi. Namun ada juga yang meyakini jumlahnya tidak terbatas. Hanya saja Allah memperkenalkan 99 nama melalui Al-Quran. Asmaul Husna: Al-Ghafar, Maha Pengampun; Al-Ghafur, yang Maha Pemaaf; Al-Wahid, Allah yang Maha Esa atau Maha Tunggal; As-Samad, Maha Dibutuhkan. Penjelasan Al-Ghafar. Al-Ghafar adalah salah satu dari Asmaul Husna, nama-nama terima Allah yang berarti yang Maha Pengampun, dan juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menutupi dan mengampuni dosa-dosa hambanya, sehingga memperoleh yang mulia dan terhormat di dunia maupun di akhirat, serta tidak akan melihat kekurangan dan kekurangan manusia. Makna kata ini berasal dari akar kata bahasa Arab "ghafara" yang berarti menutupi. Al-Afu. Al-Afu adalah salah satu dari Asmaul Husna yang berarti yang Maha Pemaaf atau yang Maha Penghapus dosa. Sifat ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya mengampuni kesalahan hambanya, tetapi juga menghapusnya, seolah-olah tidak pernah terjadi, bahkan Allah meninggalkan jejak sama sekali. Hal ini lebih mendalam daripada sifat Al-Ghafar, Maha Pengampun yang menutupi, karena Al-Afu secara harfiah menghapus dosa. Keteladanan Al-Ghafar dan Al-Afu. Al-Ghafar yang berarti Maha Pengampun adalah dengan memaafkan kesalahan orang lain, menutupi aib teman dan orang lain, tidak menyimpan dendam, menerima saya, maaf biasa, menerima perbedaan serta juga membantu orang lain. Ini meneladani sifat Allah yang menutupi dan mengampuni dosa hambanya. Al-Afu menjadi pribadi yang pemaaf, ikhlas memaafkan kesalahan orang lain, tidak menyimpan dendam, menahan amarah, serta membalas keburukan dan kebaikan. Oke, ya terima kasih untuk kelompok 4. Tepuk tangan buat kelompok 4 dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan Asmaul Husna. Anggota kelompok Zakia, Talita Fakir, Diandra Renata Agustia, Felonia Jasmine, Maryam Mufid, Ahmad Ibrahim, Farhan Ali Husna. Al-Ghafar adalah salah satu dari 99 Asmaul Husna, nama-nama Allah yang indah, yang berarti Maha Pengampun. Kata ini berasal dari akar bahasa Arab Ghafaro yang berarti menutupi. Al-Ghafar berarti bahwa menutupi dosa-dosa hambanya dengan ampunannya, menjadikan manusia mulia dan tidak terhinakan baik di dunia maupun di akhirat. Al-Afu merupakan bagian dari maut yang berarti Maha Pemaaf dan yang makna menghapus. Akar adalah fawaf, menghilangkan, maafkan, berikan lebih dari yang seharusnya, menunjukkan
keadaan mandiri. Seperti itu ya. Nanti kamu scan, kalau yang nggak bisa, sudah ibu kirim linknya ke WhatsApp grup. Paham ya? Nah, silakan kamu kerjakan masih. Ibu kasih waktu 15 menit. Dimulai dari sekarang. Handphonenya dikeluarkan. Ayo bisa? Udah masukin terus. Coba lihat. Ya, mulai dong, mulai. Ayo. Yuk, Bu. Mau ke duit, Bu. Pulang. Dari nilainya berapa kamu lihat sendiri ya. Ya, dapat poin. Dapat poinnya. Semangat dong, yang semangat mengerjakan. Ya salah. Gimana? Salah aja. Bisa nggak? Ya, coba jawabannya apa? Nah, yang mana jawabannya? Ya, benar. Kalau benar, tulisan benar ya. Ya, anak-anak, kalian sudah menyelesaikan tugas mandiri. Seru nggak? Sudah nggak belajar hari ini? Ya, apa yang sudah kalian dapat hari ini? Tentang apa? Tentang apa aja tadi? Itu adalah sifat-sifat Allah. Dan artinya kalian tahu ya? Al-Afu apa? Maha memaafkan. Al-Ghafar menutupi atau maha mengampuni. Al-Wahid maha tunggal. Dan Al-Somad maha bergantung, maha menggantungkan permohonan ya. Oke. Ya, anak soleh. Anak pinter. Nah, sebelum ibu akhiri, kita mau refleksi dulu sebentar. Apa ini? Apa yang akan kalian lakukan jika teman berbuat salah kepada kalian? Temanmu ya? Untuk kesalahan? Memaafkan, terus? Iya, memaafkan. Betul ya? Jadi, jika ada teman kalian berbuat kesalahan, kita maaf. Kemudian yang terakhir, kita ada tugas rumah. Tugasmu adalah membuat kaligrafi salah satu Asmaul Husna yang tadi beserta artinya. Nanti kumpulkan minggu depan menggunakan kertas HVS ya, dihias dengan seindah mungkin. Nah, demikian ya anak-anak pembelajaran hari ini. Kita ucapkan alamin. Mudah-mudahan apa yang sudah itu bisa bermanfaat. Ya, sebelum ini kita berdoa dulu penutup. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.